Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Puriun 4. Ini kita bakal ngobrol santuy dan kedatangan tamu spesial langsung dari RT 05, langsung ketua RT-nya yaitu Bapak Mintra. Silakan perkenalkan diri, Pak. Terima kasih buat Abang Bolang. Perkenalkan, nama saya Mintra. Jabatan saya selaku Ketua RT 0504 Kolombo Ranggon. Alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat kurang lebih sudah 14 tahun periode. Mungkin itu. Bapak asalnya asli dari mana, Pak? Kalau saya asli Pondok Ranggon. Asli, Pak tuh. Asli. Ibu saya orang sini, bapak saya juga asli orang Pondok Ranggon. Jadi saya keturunan orang Betawi asli Jakarta. Tapi kata orang di sini Sunda, tapi Betawi. Nyatu gitu, Pak. Nyatu. Kebetulan ya mungkin kebawa sama daerah Keranggan, Bekasi. Bapak udah berapa lama, Pak, ngejabat di RT 5 ini? Dari tahun berapa gitu? Saya menjabat dari 2010. Dulu saya masih menjadi sekretaris. Waktu itu KRT-nya Pak RT Jaya. Beliau ketua RT 05 dan saya sekretarisnya. Terus saya diamanahkan oleh Pak Jaya dan masyarakat warga RT 5 Ranggon. Sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih sudah 14 tahun. Berarti lumayan lama ya, Pak ya. Dipercaya oleh warganya berarti ya, Pak ya. Itu Bapak secara pemilihan RT di vote atau gimana sih cara pemilihannya? Bisa terus Bapak yang terpilih gitu loh. Apa nggak ada calonnya? Apa gimana? Apa Bapak mantep dalam visi misinya? Gimana tuh, Pak? Alhamdulillah mungkin masyarakat, warga masih mempercayakan kepada saya, memberikan amanah. Untuk periode pertama saya melanjutkan dari Pak RT Jaya, periode kedua saya ditunjuk langsung, ketiga dan keempat juga ditunjuk langsung karena tidak ada calon. Jadi saya secara dipilih Secara tunjuk gitu ya, Pak ya? ya, Secara tunjuk ya? tunjuk. Karena nggak ada calonnya dan Bapak juga dipercaya oleh lingkungan di RT 5 ini khususnya ya, Pak ya? Iya. Nah itu Bapak punya visi misi tertentu nggak sih untuk lingkungan di RT 5 khususnya? Mungkin untuk visi dan misi saya tidak pernah banyak. Ya pertama saya hanya mengajak kepada warga, visi saya kita bersama-sama untuk membangun wilayah dan kita saling bergotong royong, terus kita juga harus saling bersatu, jangan saling berkelompok itu. Dan misi saya ya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di wilayah RT 5 RW 04. Seperti itu, berarti lumayan panjang juga perjalanan Bapak ya. Dan saya selaku anggota Karang Taruna nih, Pak, saya pengen tahu nih, Bapak gimana sih caranya kayak buat nyatuin dari ujung sampai ujung tuh warga Bapak bisa ikut gotong royong atau dalam acara apapun itu Bapak bisa nyatuin dengan cara apa gitu, Pak? Biar kita bisa contoh gitu loh. Mungkin pertama kita harus bisa membaca karakter warga kita. Ya, kita juga harus membaur mungkin kepada anak mudanya, kepada anak-anak, kepada bapak-bapaknya. Jadi kita punya jiwa yang bisa mengerti lah. Pertama itu, kedua mungkin kita memberikan pemahaman serta mengajak warga agar warga kita mau Serta gitu ya. berserta, gotong royong, dan utama kita memberikan contoh. Iya, betul. Memberikan contoh, kita harus terjun, kita juga melakukan aksi, bukannya hanya untuk bicara saja, tapi kalau kita sudah memberikan aksi, contoh yang baik kepada masyarakat, insya Allah masyarakat juga akan ikut serta khususnya membangun dan kerja bakti di wilayah kita. Seperti itu. Gitu tuh pesan dari Bapak Mintra biar Karang Taruna biar ngikut semua. Nah, itu pesan-pesannya kayak gitu dah. Bapak Mintra berarti udah hampir berapa tahun, Pak? Pejabat? 14 tahun. 14 tahun. Tapi itu ada struktur ya, Pak? Kalau dalam RT itu kan Karang Taruna ada tuh. Kalau Ada. RT ada. Ada. Sama bagian-bagian. Sama struktur, ada penasehat, terus ketua RT, terus sekretaris, bendahara, dan ada seksi humas, PKK, Karang Taruna, sudah ada semuanya strukturnya secara jelas.
Seperti mungkin Karang Taruna juga terstruktur, jadi kita juga terstruktur dengan jelas dan itu disetujui oleh kelurahan serta Pak RW. Cukup lengkap juga ya Pak ya, berarti sama dengan Karang Taruna hampir sama strukturnya. Sama. RT sama Karang Taruna hampir sama. Nah, saya dengar Karang Taruna tadi, di struktur Bapak itu ada Karang Taruna. Gimana sih Karang Taruna Bapak? Untuk saat ini dulu. Nah, untuk saat ini mungkin agak sedikit vakum. Pasti ya Pak ya. Mungkin dengan kesibukan mereka, Iya. dengan apa ya, kurangnya Pertemuan lah gitu ya. pertemuan, mungkin, Pertemuan. ataupun pembahasan inovasi-inovasi dari Karang Taruna, jadi agak sedikit vakum dari Karang Taruna RT5. Jadi ya saya harapkan saya sih bisa kembalilah aktif kembali, Bisa timbul seperti kembali. dulu. Iya, Seperti betul. Dulu saya waktu jadi Karang Taruna saya sempat menjabat ketua Karang Taruna. Bu, pernah Pak? Ya, Pernah? pernah. Tahun? Dulu saya tahun 97 kalau Di nggak RT? salah. Tinggal RT. Di RT tahun Di RW. 97. Di RW cuman saya tidak terlalu aktif. Nah, tapi saya aktif di RT. Dulu 97 saya masih sekolah. Saya masih ini Pak. SMP. Masih 97. masih diproses kali. Masih rencana. Oh, masih Masih rencana. Lanjut Pak. Saya sudah menjabat. Dulu sebelum ketua Karang Taruna saya aktif di musola. Musola kita, musola Likuan nih. Saya dulu ketua IRMA, Ikatan Remaja Musola Likuan. Wih, berarti Bapak anak pengajian banget ya? Pengajian. Ketua IRMA, terus juga menjabat ketua Karang Taruna. Dulu lebih aktifnya tuh tahun Karang Taruna di tingkat RT saya tuh tahun 2000-an, 99-2000. Itu waktu itu saya bersama Bang Agus, Bang Agus Arianto sebagai pencetus dulu Rektar. Oh, Rektar. Remaja Itu Karang- dia pembangun namanya? Iya, Remaja Oh. Karang Taruna RT 05. Programnya itu Pak gimana tuh Pak? Wah, program? dulu saya aktif. Ah. Memang dulu tidak seperti Sekarang. Iya, Dulu beda kan- ya. Dulu kita nggak ada gadget atau HP. Betul. Dulu tuh apa Betul. nama tuh yang kecil tuh? Open gamebot. Bukan yang di sini nih yang kalau nangis apa namanya? Apa sih Pak? Mainan. Iya. Apa ya namanya Pak? Tamiya apa namanya? Apa? Lupa lah, itulah pokoknya. Mainan jadul lah pokoknya. Kayak HP. Kayak HP, Tamagotchi apa ya? Oh, Tamagotchi Iya, yang itu. dipencet nyot. Nah, Oh iya Tamagotchi. Tamagotchi. Pernah mainan sih itu. HP sudah ada cuman jarang. Mm-mm. Iya, dulu cuma beberapa orang aja, jadi mereka tidak sibuk dengan gadget, HP, lebih aktif, banyak inovasi-inovasi, banyak bekerja, banyak lebih banyak apa ya, membuat hasil-hasil itulah Yang lebih maksimal lah ya lebih dibanding maksimal. sekarang. Dulu saya juga punya program, waktu Karang Taruna tuh punya program yang namanya mengajar. Mengajar dalam artian Mengajar untuk anak-anak SD dan oh SMP. kayak apa ya? Disebut guru bukan, Nah, tapi kita kayak antusias itu buat Antusias, ngajar-ngajar orang iya. tanpa bayaran tanpa dari bayaran. siapapun. dari orang tua tidak dibayar. Oh. Kita ikhlas, maksudnya gratis. Mm-mm. Pengajarnya kebetulan dari Karang Taruna juga, yang kebetulan mereka juga ahli di bahasa Inggris dan matematika. Wih, berarti itu banyak Pak peserta yang diajarin udah banyak. Alhamdulillah, ya warga-warga kita yang antusias, yang mereka berminat dan orang tuanya mendukung, juga ya kurang lebih dulu ada 30-an lah. Berarti sangat membantu lingkungannya Pak. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang udah diangkat jadi RT Bapak ini. Berarti cukup banyak pengalaman Bapak di Karang Taruna. Ada lagi nggak Pak kira-kira kayak perjalanan Bapak dari Karang Taruna menuju jadi RT ini gitu ya? Perjalanannya ada gimana gitu? sedikit cerita nih. Heeh. Buka apa ya? Saya pernah didoain lah, didoain sama teman tuh waktu itu satu teman waktu teman kecil dulu sering main di kali. Oh, Bapak main di kali Iya, sini? saya waktu kecil main di kali, kali Oh. Sunter. Itu dulu ada bersih. Bersih dulu. Sekali sangat bersih. Jernih itu Pak? Iya, jernih. Dulu kita tiap hari Sabtu Minggu tuh pada mandi di sana di kali. Dan itu ada ucapan dari temen. Kayaknya Bang, lu ntar jadi RT nih, kata dia gitu. Pas masih kecil? Masih kecil, Kok- SMP lah. Bisa, tapi bisa kayak gini ya? Nggak Bisa tahu. jadi- Makanya pas saya ketemu, saya udah jadi RT, saya bilang, lu salah doanya. Coba lu kalau dulu doain gue jadi lurah. Lebih tinggi ya Pak ya? Iya. Lebih tinggi. Ya, tapi alhamdulillah, Bersyukur. mungkin itu doa dari teman saya. Heeh. Memberikan doa kepada saya, akhirnya tercapai itu. Jadi saya jadi RT, itu mungkin ceritanya ya seperti itu Bang. Dia orang sini Bang yang Orang sini.
Orang sini. Dulu ya teman-teman main juga namanya. Siapa? Sebutin nggak nih? Boleh sebutin. Boleh sebutin, namanya Bang Jaya. Oh, Bang Jaya. Bang Jaya, terima kasih buat Bang Jaya, atau Bang Jo, dulu sebutnya Jo. Dia memberikan doa kepada saya dulu, saya biar jadi RT. Jadi alhamdulillah itu mungkin doa dari beliau pada saya sudah jadi RT kurang lebih 14 tahun. Berarti ibarat kata itu kalau zaman sekarang mah CS kental. Bapak itu dulu ya main di kali ngobak. Iya. Dulu kan sih banyak juga dulu. Bang Jaya, Bang Ali, Bang Anan, terus Bang Misnan, Bang Sarip. Itu teman-teman, walaupun saya lebih senior, mereka junior saya, tapi itu nyatu aja lah, ya. Nyatu aja ya, Pak ya. Alhamdulillah mereka juga sudah pada berhasil lah. Alhamdulillah. Berarti banyak cerita dari Bapak RT ini. Ada satu ulasan di tahun ini. Saya kan Karang Taruna. Saya tahu informasi sedikit bahwa Bapak itu ingin menggerakkan anak-anak untuk membentuk tim relawan pemadam kebakaran. Itu tujuannya apa sih, Pak? Iya. Betul, memang saya punya suatu gagasan atau ide. Gagasannya di mana terjadi di wilayah kita terjadi kebakaran. Saya punya keinginan atau punya gagasan yang dimana kita akan bentuk relawan kebakaran yang kita aktifkan dari Karang Taruna. Alhamdulillah Karang Taruna merespon baik, terutama Karang Taruna RW 04. Saya sangat bangga, saya sangat antusias dan berterima kasih kepada remaja Karang Taruna yang sudah merespon mungkin keinginan saya pribadi atau gagasan saya bisa diterima dan bisa kita laksanakan. Memang gagasan ini berawal dari kebakaran tersebut. Jadi di wilayah saya terjadi kebakaran. Dari wilayah Bapak. Iya, betul. Waktu saya juga lagi tugas malam dan saya dikabarin ternyata katanya warga saya ada kebakaran rumahnya. Bapak langsung balik? Saya langsung pulang. Langsung pulang pagi-pagi jam 3 pagi. Mungkin saya punya inisiatif, kenapa kita tidak buat relawan agar mungkin relawan ini bisa lebih membantu sedikit lah, membantu warga yang mungkin terkena kebakaran. Apalagi apa ya istilahnya mengurangi ini kerugian. Ya misalnya 50 juta jadi bisa 30 juta. Memperluas kebakaran. Iya. Mungkin dengan kebakaran yang masih skala kecil bisa kita persempit lagi ya. Bisa dipadamkan atau dibantu oleh teman-teman Karang Taruna ini gitu kan. Alhamdulillah juga alat-alatnya juga kita dibantu. Oh, udah dukung Pak ya, alat-alatnya. Kita disupport, dibantu dari tim damkar khususnya Sudin Timur bersama teman-teman di wilayah. Betul, di wilayah saya kan banyak pemadam juga tuh. Iya. Saya cari ilmunya, saya tanya-tanya pada beliau dan beliau siap membantu ya, terutama Pak Ali. Pak Ali. Pak Anan Binedi, Pak Arif, sama Patri. Betulan beliau juga tugas saya di timur. Ya, jadi merespon dengan baik dan membantu apa yang saya gagaskan kepada remaja Karang Taruna. Berarti udah berjalan mungkin hanya baru 50% lah ya Pak ya? Ya. Mungkin baru 50% ya? Alhamdulillah 50%. Belum lama juga kita telah mendapatkan pelatihan dari damkar langsung. Udah ada pelatihan ya Pak? Iya, dari pelatihan langsung dan ilmunya tentang pemadam kebakaran, cara memadamkan api seperti apa, cara menggunakan apar, serta peralatan-peralatan yang telah diberikan kepada khususnya kita remaja Karang Taruna RW 04 dan remaja Karang Taruna 04 juga sudah membuat tim atau struktur dan juga nama. Regu yang disebut Regu itu ya. Namanya Fire apa? Speeder Fire Factor. Iya. Yang itu belum diresmikan Pak. Belum diresmikan. Tapi itu suatu gagasan bagus menurut saya. Nanti tinggal kita mungkin ke depan kita rencanakan lagi. Nah, kita juga sudah buat nih proposalnya, pengajuan ke RW dan ke RT-RT di wilayah RW 04. Karena kita ada 11 RT, kita akan minta bantuan yang berupa dana, mungkin nanti juga masukan, ide serta dukungan dari seluruh warga di RW 04 khususnya. Kita akan membuat pos dan mungkin untuk perlengkapan lainnya. Betul.
sebelum kita lanjut nih Pak, kita boleh minum dulu Oh, Pak. iya. Ini cuma ada air putih dong nih Pak. Iya, terima kasih. Kita belum dapat ini Pak, endros. Kita belum dapat endros. Kali gitu kalau ada endros mah Bang, ya elah, diminum ya. Lagi. Aus. Lanjut lagi nih Pak, kembali ke topik ke yang apa namanya, relawan pemadam kebakaran itu, yang speeder fire factor. Kendala Bapak dalam menjalani ini tuh gimana sih? Ya pasti semua program ada kendala program sih ya. setiap apapun pasti ada kendala. Contohnya apa? Misalkan kendala itu dapat kita apa ya, Selesaikan. kita selesaikan dengan musyawarah, dengan bersama lah ya Pak. bersamaan, insya Allah pasti akan kendalanya akan cepat selesai atau dapat lalu dengan baik. Pasti ada kendala. Nah, kendalanya mungkin untuk saat ini kita kan butuh dana. Ya mungkin itu pertama, kita butuh dana untuk pembuatan posko. Yang keduanya mungkin kita juga masih butuh pelatihan atau ilmunya dari Damkar, karena kan tidak cukup sekali, mungkin harus berkelanjutan lagi ya Pak ya, ya, lagi. berkelanjutan untuk ya kesiapsiagaan mungkin relawan kita nanti kalau ada suatu saat terjadi kebakaran Sigap. sudah siap dan sigap gitu. Siap. Tapi kenapa sih Pak? Di RT 5 kan banyak nih, dari RT 1 sampai RW 4 banyak itu warga di luar Karang Taruna. Bapak kenapa memilih Karang Taruna itu sebagai pemicu relawan pemadam kebakaran? Oh, iya. Kenapa gitu? Mungkin pertama mereka masih muda. Oh, masih muda. Ya, masih cepat menanggap untuk apa ilmu-ilmunya. Yang kedua, tenaganya masih kuat. Dan ketiga, saya juga punya progres. Kenapa saya ikut disertakan Karang Taruna? Karena ke depan ini mudah-mudahan di Damkar ini nanti suatu ada perekrutan tenaga kerja. Kenapa enggak yang muda-muda ini kita betul. sertakan, dan mudah-mudahan bisa diterima seperti itu. Jadi tujuan Bapak mengangkat sebuah Karang Taruna untuk menjadi relawan pemadam itu tujuannya untuk itu ya Pak ya, untuk masa depan kurang lebihnya ya. Masa depan. Dan saya juga selaku ketua Karang Taruna Pak, Bapak itu kenal dari Puriun 4 itu dari tahun berapa Pak? Saya kalau Karang Taruna RW itu dulu waktu zamannya Mas Ari. Mas Ari. Anaknya Bu Ari kalau sudah kenal, terus Pak Bang Marhum. Terus ganti lagi siapa waktu itu ya? Bang Jaot, kenapa Bang Jaot? Bang Jaot kenal ya, Bang Tuin Jaot. Dia betul apa dia dulu? Kayaknya mah dia kelurahan dah Pak. Iya, maksudnya dia kelurahan ya. Kelurahan kayaknya mah dia, iya. RW ya. Bukan RW. Ya berarti Bang, kalau untuk RW 4 itu ya Bang Markum atau Bang Tusin. Iya. Nah, dari mereka, cuman kalau umpat yang sekarang ini ya dari Bang Bolang. Oh, dari. Iya. Saya lebih mengenal. Waktu itu ada kegiatan apa tuh? Spesial panggung ya. Iya. Nah, dulu tahun 2000 berapa? 18 ya? 2018. Mungkin dari situlah saya mengenal Unpad lebih dalam lagi ya Pak lagi, dan bisa memahami atau melihat karakter dari teman-teman Karang Taruna. Tapi dulu tuh ada nggak sih Pak di tahun sebelum saya menjabat nih, ada nggak sih kayak Karang Taruna yang membuat action yang lebih duar gitu, yang membuat masyarakat tuh kayak wah kagum nih Karang Taruna RW 4 gitu, ada nggak sih Pak? Kalau sepengetahuan saya belum ada. Oh, belum ada. Pas mungkin 2018 itu sebagai penyetus dulu apa tuh ada panggung di RT 2 iya. Yang sama di apa tuh yang di tanah kosong itu ya? Itu panggung kemerdekaan. Kemerdekaan. Mungkin itu suatu gagasan yang luar biasa menurut saya, suatu apa ya? Ide yang bagus karena belum ada. Mungkin baru itu dulu waktu ada juga Enggak semegah itu mungkin ya, enggak semegah itu. Ya, memang ada sih dulu juga tiap tahun mungkin panggung RW ada. Iya, per 3 tahun. Per 3 tahun kalau nggak salah. Itu ada, cuman tidak mungkin semeriah yang Unpad sekarang lakukan lah. Oh, berarti udah lumayan bagus dan harus dievaluasi lagi mungkin ya kinerjanya. Tapi ini Pak, selain 17-an ada nggak sih Karang Taruna seperti dulu itu, ada yang jalanin program seperti kita kayak bakti sosial, turun ke jalan, ada yang galang dana, ada yang jalan-jalan minta duit ke warga buat bencana gitu, ada nggak sih Pak? Kalau dulu mungkin lebih fokus ke olahraga ya. Oh, dulu olahraga. Dulu tuh lebih ke pertandingan olahraga, terus
apa ya, tidak seperti sekarang, lebih ke sosialnya lebih banyak. Seperti kemarin kan mungkin penyemprotan disinfektan apa tuh, terus memberikan nasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh iya. Nah, ya mungkin lebih bagus lah sekarang tuh, mungkin lebih apa ya, lebih berwarna lah. Lebih berwarna lah ya, gitu, bener. lebih Lebih banyak kelihatan warna, lah ya Pak ya. lebih kelihatan Aksinya. ide-idenya, mungkin kreativitasnya lebih banyak, tidak seperti dulu, agak sedikit monoton menurut saya. Tapi tanggapan Bapak kepada anggota-anggota Puri 4 yang menjalankan program-program itu, tanggapan Bapak gimana sih? Ya secara pribadi bagus, sangat luar biasa. Nah kalau bisa ditingkatkan lagi, terus dijaga selalu kekompakannya, mungkin itu. Tapi ada pesan-pesan nggak Pak buat anggota Karang Taruna nih yang udah ngejalanin program panas-panasan, hujan-hujanan, itu ada nggak sih pesannya biar dia nggak nyerah gitu? Bahwa Karang Taruna itu emang nggak ada ininya Pak, nggak digaji gitu kan? Dia melakukan dengan secara hati nurani dia. Iya, jadi Bapak tolong berikan pesan untuk Karang Taruna, ya jangan menyerah gitu karena nggak ada duitnya, ya mungkin ada pahalanya gitu. Coba Bapak bisa sampaikan. Ya mungkin pesan-kesan saya buat khususnya remaja Karang Taruna Putra dan Putri 4 RW04, kita selalu terus semangat, jangan pantang menyerah, karena ini memang sosial, tidak digaji, tidak dapat gaji, tapi insya Allah semua kebaikan kita, apa yang kita berikan untuk masyarakat, nanti Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membalasnya. Jadi tetap kompak dan semangat terus. Berarti itu pesan buat Karang Taruna RW4 khususnya dari Bapak RT kita nih. Itu Pak, kita lagi live IG Pak, boleh disapa dulu Pak tuh penontonnya itu tuh Pak. Hello guys, kita lagi live, boleh ada pertanyaannya nanti kita langsung dikirim, langsung dicatat, nanti kita jawab ya. Puri 4. Oke. Coba kita lanjut lagi ke topik nih Pak. Dengan adanya Karang Taruna ini, kira-kira kan Bapak RT nih, kebantu nggak sih Pak dengan ada Karang Taruna ini? Oh, sangat kebantu. Sangat membantu tugas-tugas saya, apalagi untuk setiap acara-acara ya, mungkin di wilayah kita masing-masing, khususnya di RT 5, setiap kegiatan, mungkin untuk acara 17-an, setiap acara hari-hari besar Islam, itu makanya saya tonjolkan remajanya di depan. Kita orang tua hanya untuk mendukung saja, mensupport, memberikan masukan, tapi yang bekerja lah remaja-remajanya gitu. Berarti alhamdulillah dengan adanya Karang Taruna Bapak udah terbantu lah ya, sangat terbantu sedikit lah ya. Sangat terbantu. Tapi kan kita menjalani program kemarin tuh Pak, yang penyemprotan disinfektan secara door to door, rumah ke rumah. Kira-kira pasien COVID isoman di RT 05 ini berkurang apa enggak sih? Efektif nggak gitu? Alhamdulillah sangat efektif ya. Sangat efektif. Kemarin dilakukan oleh Karang Taruna 4 di masa pandemi COVID ini, itu sangat membantu sekali menurunkan angka daripada angka positif. Dari berapa tuh Pak? Khususnya di wilayah dulu, waktu sebelum itu mungkin tuh lagi tinggi-tingginya, ada 8 angka yang positif, 8 orang yang terkena. Setelah penyemprotan mungkin tinggal 3. Langsung turun 3? 5 orang itu udah selesai itu ya? Dan tidak ada penambahan lagi. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang 0? Iya. Berarti alhamdulillah. Penyemprotan yang kita lakukan ya tidak sia-sia sebenarnya, walaupun kita panas, keringetan, capek, ya aus, lapar, segala macam kita telan, mungkin ada balasan dari yang di atas, pahala yang di atas gitu kan. Ada gak sih Pak pengalaman Bapak? Kita balik lagi ke dulu nih. Flashback. Iya, flashback lagi ke dulu yang Bapak masih segede gini Pak nih. Masih gede gini ya. Yang main di kali. Main di kali. Pengalaman Bapak yang seru banget gitu Pak, dari menjalani Karang Taruna di RT Bapak sendiri, ada nggak sih pengalamannya? Pengalaman yang seru itu waktu kecil ya, mungkin banyak lah. Kita makanya kalau udah dewasa, udah tua, pengennya kembali kecil. Iya sih, iya benar. Seperti itu, karena banyak hal-hal yang seru, yang lucu, yang mungkin dulu kita waktunya cuma dunia bermain. Ya dulu serunya kita selalu bersama-sama, setiap ada kegiatan ataupun keinginan teman-teman. Dulu pernah tuh kita mau beli bola, buat tendang tuh, sepak bola. Kita urungan. Oh ini Pak, bahasa sekarang urungan kagak tahu Pak. Patungan. Patungan. Karena tidak ada uang, akhirnya kita
keliling nyari rongsokan. Oh, Itu. ngobeng. Iya, nyari rongsokan. Kita ke daerah Jombore waktu itu pada bawa karung. Hasil daripada rongsokan itu atau mainan itu dijual untuk beli bola. Oh, Itu mungkin hal yang selalu saya ingat. seniat itu ya Pak ya? Iya, karena kita pengen olahraga, pengen punya bola baru. Bawa karung. Iya, akhirnya kita nyari mainan dulu, nyari rongsokan tuh, nyari bekas-bekas aqua, plastik, kita kumpulin, kita itu jual, hasilnya dijual. kita beli bola. Gitu. Berarti kalau zaman sekarang nggak ada Pak. Nggak ada. Mau bawa karung bocah-bocah kayak gini Bapak ya, iyalah nggak bakal mau. Tapi ada nggak sih Pak pengalaman Bapak yang lagi misalnya kayak ngena buat gitu Pak? Lagi di zaman dulu nih sebelum naik jadi RT, ada nggak sih kayak kejadian sesuatu hal yang Bapak bikin hati Bapak itu kayak kegores? Kenapa sih kok kayak gini gitu loh Pak? Kayak merasa putus asa gitu loh Pak? Pasti. Ada nggak Pasti sih? ada. Contohnya Pak? Dulu kalau setiap kegiatan apa ya, dulu kalau 17-an itu kan pasti kita yang terdepan nih. Iya, yang anak muda ya Pak ya? Anak muda kan, kalau ngadain panggung tuh kan. Dulu emang alhamdulillah sebelum Covid ya tuh RT 5 itu nggak pernah acara. Selalu ngadain tiap tahun. Saya tahu itu, Iya, saya tahu selalu itu. ngadain acara panggung kan. Ya mungkin yang bikin dulu miris, kita udah kerja keras, capek-capek, tapi nggak diterima masyarakat. Itu mungkin. Oh, pernah, Pak? Yang bikin down ya. Oh, pernah? Ya biasalah, mungkin tidak yang nggak seneng lah, yang ini dikata-katain ini ada pernah juga gitu kan. Kita udah sampai lembur, sampai pagi Begadang lagi, ya, begadang. Ya, tapi kadang ada aja yang masih kurang lah di mata masyarakat. Iya sih, pasti ya gitu, mungkin itulah sebagai pemicu buat saya pribadi ya, dan teman-teman dulu. Udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap berkarya, tetap aktif, tetap terus bersatu. Yang penting kita nunjukin nih kalau ini kita bisa gitu. Bapak bisa nggak sih ngebangkitin nih? Saya kan ketua Karang Taruna itu udah lama ya. Belum lama sih, saya baru cuman ikutnya udah lama. Cuman orang-orangnya itu aja Pak. Iya, gimana sih Pak gitu? Bilangin dong Pak. Bapak sebagai, kalau saya udah anggap ya senior saya, Bapak tolong bilangin ke juniornya biar lebih back up lagi kan, wake up lagi. Ya mungkin apa ya, buat teman-teman ya itu seperti biasa lah. Ya, ada yang semangat, ada yang ogah-ogahan. Menurut saya tetap kita rangkul terus, khususnya teman-teman yang mungkin menjauh, yang tidak aktif, terus dirangkul, diajak, kita berikan suatu pemahaman mungkin tentang Karang Taruna khususnya, ataupun kegiatan-kegiatan. Insya Allah pasti yang tadinya tidak mau, yang tadinya malas, yang tadi tidak mau aktif, pasti saya yakin mereka juga akan aktif dan ikut serta apabila kita terus rangkul dan dirangkul pada teman-teman yang mungkin kurang aktif. Iya, itu. Ya, dan mungkin zaman sekarang juga beda dengan zaman dulu yang Bapak alamin gitu kan. Kayak gadget belum ada, laptop belum ada. Jadi kayak menurut saya pribadi nih ya Pak, kayak anak muda tuh kayak kemakan elektronik gitu loh Pak. Kayak mendem satu gitu, kayak kemakan teknologi sendiri gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngebanggain lingkungan atau masyarakat itu sendiri dengan cara dia, dan dia karena terpaku dengan si gadgetnya dia itu Pak. Ada nggak sih Pak pesan Bapak untuk anak-anak yang udah terpaku sama gadget, kesibukan di gadget aja, bermanfaat kagak gitu kan ya? Kalau bermanfaat mending Pak, kalau bermanfaat mah iya memang sih, mungkin sudah zamannya ya. Sudah zaman modern. Sekarang mungkin sudah zamannya teknologi canggih. Semua serba canggih, teknologi serba instan, HP, laptop, segala macam. Mungkin ya memang itu perlu, menurut saya perlu. Karena kita perlu juga mengikuti kemajuan zaman teknologi. Memang tidak seperti dulu. Kalau dulu tidak ada sibuk namanya main HP. Nggak ada pasti ya. Kita lebih banyak ngobrol, seru ya Pak ya, sharing, terus komunikasi seperti apa gimana, dan selalu dengan tindakan gitu. Langsung action gitu ya Pak ya. Nggak banyak bicara, langsung action gitu ya. Sekarang memang sudah ya susah juga sih, juga Bang Bolang ya. Susah. Memang sudah zamannya teknologi canggih, kita terbawa gadget. Ya mungkin saya juga secara pribadi sekarang sering main HP juga gitu. Iya, saya juga sih. Karena kalau sudah terbawa itu memang agak susah. Tapi yang penting
kita niatin diri kita aja dulu. Kalau kita niat gadget ini untuk keperluan, tidak buat game terus. Janganlah Pak. Kita gunakan hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat, khususnya untuk orang banyak, pasti bisa. Gitu. Enaknya zaman dulu tuh nggak ada gadget, nggak ada alat-alat canggih kayak sekarang. Tapi dulu Bapak nih kan, sekarang kan gadget udah canggih, pakai WA apa, komunikasi dengan gadget. Kalau dulu komunikasi pakai apa Pak? Dulu zaman Bapak masih segede gini. Dulu pakai kaleng susu. Ini pakai benang. Wah gituan Pak. Lah emang bisa jauh Pak? Enggak, paling berapa ratus meter aja. Tapi itu pakai benang. Emang kagak pada keserimpet? Cuman di atas. Itu di atas. Tapi beneran kayak gitu Pak? Ada juga, dulu kita pernah bikin juga seperti itu. Tapi kalau dulu sih kita lebih banyak langsung aktif. Jadi arti kita datang ke rumah. Nyamper lah. Bahasa sekarang mah ya. Kita nyamper, silaturahmi, datang ke rumah ya teman-teman kita. Kalau mau main bola kita samperin, kalau mau ada kegiatan kita samperin, kalau mau ada kita samperin. Jadi kita kumpul. Dulu kita punya base camp mungkin ya, seperti sama sekarang kan. Sama sekarang kan ya. Base campnya di mana nih? Kumpul. Nanti kumpul di sana gitu. Berarti gitu. Bedanya komunikasi aja, tapi kalau apa namanya kayak base camp gitu sih sekarang juga masih mungkin ada. Sebelum kita tutup nih Pak, ada gak sih harapan Bapak gitu kan? Sedang membentuk Balakar ini. Yang sedang membentuk Balakar ini kan kita lagi apa namanya ngebentuk tim Balakar, khususnya tim Balakar. Nah ada gak sih harapan Bapak gitu kan untuk kemajuan tim Balakar di RW 4 itu gimana gitu? Harapan Bapak ke depannya? Harapan saya mungkin di sini selaku juga senior, ketua RT dan ya apa ya, harapan saya sih mungkin buat teman-teman Balakar yang sudah terbentuk agar selalu kompak, serius, jangan main-main. Nanti kalau memang sudah diresmikan sama Sudin Damkar, jadi kita belajar terus dan belajar. Nanti kita akan praktekkan lagi atau kembali belajar dengan para tim Damkar, khususnya mungkin Jakarta Timur. Ya tadi pesan saya sih ya mungkin agar selalu kompak ya, Pak, ya? Selalu kompak dan selalu mendukung. Apabila ada kekurangan dari teman-teman tolong diingatkan, jangan saling menyalahkan gitu. Dan kan tadi kan saya sempat dengar cetusan dari Bapak, kendalanya ada di dana. Bapak bisa sebutkan atau inisial donatur di wilayah kita yang bisa, ya mungkin mereka nonton konten kita ini Pak, jadi ini Pak Mintra ini sama Karang Taruna sedang ngelakuin kegiatan Balakar dan bakal nyebarin proposal, jadi seenggaknya dia nggak kaget gitu kan. Betul. Udah ada proposalnya mana gitu kan, jadi dia nungguin proposal. Coba Pak boleh dipesenin atau disebutin donaturnya gimana gitu kan. Ya mungkin untuk proposal telah kita buat, alhamdulillah. Mungkin untuk pendanaan juga telah kita rincikan semuanya, ada di proposal, yaitu kurang lebih 25 juta sekian. Nanti dana tersebut akan kita alokasikan ya untuk pembuatan pos, seragam dan lain-lainnya. Itu semua sudah terinci di proposal. Ya saya selaku ketua RT mungkin di sini selaku ketempatan untuk posko di wilayah RT 5 mengharapkan kepada seluruh teman-teman RT khususnya di wilayah RW 04 dan Kepala RW untuk membantu rekan-rekan Karang Taruna Unpad 04 mungkin masalah pendanaan nanti daripada donatur yang insya Allah akan kita kirim juga proposal-proposalnya kepada RT-RT di wilayah RW 04. Mungkin untuk donatur nanti kita akan ambil kepada pengusaha-pengusaha ataupun toko-toko maupun pabrik-pabrik yang ada di wilayah RW 04. Mudah-mudahan harapan saya pribadi dan harapan teman-teman dari Balakar atau relawan kebakaran di tim RW 04 ini semuanya dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Itu guys, jadi donaturnya tolong ditonton nih videonya, penyampaian dari salah satu pencetus sekaligus ketua RT 05 yang sudah memaparkan anggaran yang ada di proposal. Ada gak sih Pak sepatah dua kata dari Bapak untuk Karang Taruna Puri Unpad?
kata-kata penyemangat gitu Pak, sepatah dua kata aja. Untuk Karang Taruna Unpad 04, saya apresiasi dengan baik semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Mungkin menurut saya sangat luar biasa dan ditingkatkan terus, wabil khususnya untuk kekompakannya, persatuan dan kesatuannya, agar selalu ditingkatkan terus. Kegiatan nanti mungkin inovasi-inovasi ataupun ide-ide kedepannya agar lebih baik lagi. Saya mungkin selaku di sini Ketua RT sangat mendukung dan akan terus mendukung kegiatan Unpad 04. Buat Unpad 04 jaya selalu. Terus Pak, ada nggak sih harapan untuk generasi selanjutnya? Sebelum kita tutup nih Pak. Apa nih? Harapan untuk generasi selanjutnya di Karang Taruna gitu. Harapan Bapak gimana? Ya, harapan saya sih mungkin sama, agar remaja ke depan mungkin untuk selalu aktif, selalu bisa punya ide-ide yang berlian, Iya. ide-ide yang bagus khususnya untuk wilayah RW 04, agar jangan lupa juga kita harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Betul. Karena Karang Taruna itu adalah suatu organisasi sosial yang tidak dibayar, tidak digaji oleh siapapun. Betul. Jadi karena itu adalah keinginan dari pribadi. Apabila kita sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, saya yakin teman-teman Karang Taruna sekarang maupun nanti sebagai generasi penerus, Karang Taruna ini akan lebih kompak terus dan akan terus kompak. Jadi itu beberapa pesan dari Bapak RT 05, dan pesannya itu kita harus selalu kompak, selalu semangat dalam menjalani suatu program-program, dan kegiatan itu pun langsung keluar dari hati sendiri ya Pak ya. Betul. Emang nggak bisa dipaksakan sih kalau Tidak. program Karang Taruna ya Pak ya. Iya. Dan Bapak selaku Ketua RT 05 mungkin ada salam-salam untuk warga Bapak, masyarakat gitu, salam-salamnya boleh Pak? Ya, buat warga saya yang saya cintai dan saya sayangi, Biar nonton ya Pak ya. warga RT 0504, jangan lupa tonton terus channel ini, Puri 4 Channel. channel Iya, channel Puri 4. channel Puri 4 Puri 4. 04 ya? Enggak, Oh, Puri 4 enggak. doang. Oh, channel Puri 4, agar selalu ditonton, di subscribe, Iya, terus di like juga, di like, di yang share. sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa Pak warganya. Harapan saya, karena kita masih pandemi Uh-uh. COVID-19, agar selalu menjaga prokes kesehatan. Jangan lupa pakai masker apabila keluar rumah, jaga kesehatan, terus menjauhi kerumunan, cuci tangan, menggunakan air dan sabun yang mengalir, dengan air yang mengalir, dan selalu minum vitamin. Minum Itu vitamin. buat keluarga saya. Iya, betul. Udah Pak, mungkin itu aja ya Pak ya. Udah. Udah. Oh ya. Iya, udah malam soalnya. Udah malam. Ya. Ya, terima kasih. Jadi gitu aja buat ngobrol santuy bareng bareng ini nih Pak Mitra selaku Ketua RT Bapak ya. Selama berapa tahun Pak tadi? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, bayangin. Nah, coba terima kasih dulu. Bapak ucapin terima kasih buat ini Pak Karang Taruna. Ya, terima kasih banyak untuk Karang Taruna Unpad yang telah mengundang saya bisa hadir di sini di studio Unpad Puri Unpad. Mudah-mudahan kedepannya channel ini terus dapat berkembang lebih baik, berkembang biak, mendapatkan rating yang bagus dan banyak subscribernya. Terima kasih. Dia dapat ini Pak. Ya, sukses selalu. Cuan. Jadi itu dari PRT untuk mengucapkan, karena dia tuh susah banget untuk diundangnya. Setiap kita udah ngeset nih, kemarin kan harusnya ada roti baya gala buat Bapak RT khususnya. Nah, udah dibeliin galaan segala macam, pas ditelepon Bapak RT-nya lagi sibuk kerja, guys. Jadi sekarang baru bisa. Mungkin itu aja dari Bapak Mitra dan saya selaku pembawa acara. Kita tutup, jangan lupa like, comment, subscribe, share, follow juga Instagramnya Puri Unpad. Bapak punya Instagram Pak? Oh, ya. Follow juga Instagramnya Pak Mitra. Apaan Pak Instagramnya? Boleh disebutin? Mitra Kuncoro. Mitra Kuncoro, boleh di follow itu Bapak RT-nya. Saya juga di follow, jangan deh tapi. Ya gitu aja ya guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puri Unpad.